Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya di video pembelajaran matematika metrik. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi persamaan eksponensial yang kelima. Nah, bentuk persamaan eksponensial yang kelima ini kita perhatikan, yaitu fx berpangkat hx sama dengan gx berpangkat hx. Di sini basisnya fungsi, tetapi dengan fungsi yang berbeda, sedangkan pangkatnya di sini adalah fungsi tetapi dengan fungsi yang sama. Nah, artinya basisnya adalah fungsi yang berbeda dan pangkat adalah fungsi yang sama. Baik. Nah, bagaimana sih cara penyelesaian kalau bentuk persamaan yang kelima ini? Kita perhatikan. Jika bentuknya fx berpangkat hx sama dengan gx berpangkat hx. Nah, menyelesaikan bentuk persamaan eksponensial yang kelima ini berarti kita menyelesaikan tiga bentuk persamaan. Nah, apa itu? Yang pertama, fx sama dengan gx. Nah, ini akan kita peroleh nilai x-nya nanti berapa. Yang kedua, kita menyelesaikan fx sama dengan min gx. Nah, ini juga nilai x-nya berapa, tetapi kita memiliki syarat. Apakah x ini memenuhi atau tidak memenuhi? Dengan syarat hx adalah bilangan genap. Nah, hx haruslah genap seperti itu ya. Artinya, setelah kita peroleh nilai x dari persamaan fx sama dengan min gx, kita substitusikan ke fungsi hx, haruslah hx itu adalah bilangan genap. Maka baru x itu memenuhi. Oke. Yang ketiga, kita selesaikan hx sama dengan 0. Nah, hx sama dengan 0, ini juga akan kita peroleh nilai x-nya dengan syarat x itu memenuhi atau tidak, yaitu fx tidak boleh sama dengan 0 dan gx juga tidak boleh sama dengan 0. Dengan artian, kita peroleh nilai x dari persamaan hx sama dengan 0, maka kita substitusikan ke fx, dan fx nilainya tidak boleh sama dengan 0, dan kita substitusikan ke gx, gx tidak boleh sama dengan 0. Barulah x yang kita peroleh itu memenuhi menjadi suatu penyelesaian. Oke, paham ya semuanya? Artinya, kita selesaikan ketiga persamaan ini. Lalu, setelah kita himpun, maka diperoleh himpunan penyelesaiannya apa. Nah, itu kesimpulannya. Baik, untuk lebih memahami bagaimana sih penyelesaian bentuk persamaan eksponensial yang kelima ini, kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama. Oke, contohnya apa? Kita perhatikan. X tambah 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 2x tambah 6 pangkat x tambah 1. Nah, ini contohnya. Kita perhatikan bentuk persamaan ini ya. Basisnya berbeda sedangkan pangkatnya sama ya. Artinya bentuknya fungsi yang sama. Tapi sebelumnya kita definisikan terlebih dahulu mana fungsi fx, gx, dan hx-nya. Berarti berdasarkan bentuk umumnya, x tambah 2 itu apa? Ini adalah fx, 2x tambah 6 adalah fungsi gx, x tambah 1 adalah hx, ini juga fungsi hx. Nah, tadi apa? fx-nya adalah x tambah 2, gx adalah 2x tambah 6. Sedangkan fungsi hx itu adalah x tambah 1. Nah, setelah kita definisikan fx, gx, dan hx-nya, baru kita selesaikan tiga bentuk persamaan. Yang pertama apa? Kita selesaikan fx sama dengan gx. Fx itu apa tadi? Fx, x tambah 2. X tambah 2 sama dengan gx. Gx adalah 2x tambah 6.
diperoleh X pindah ruaskan 2X menjadi min 2X sama dengan 6 dikurang 2. Diperoleh min X sama dengan 4. Nah, sama-sama dikali min 1, diperoleh X sama dengan min 4. Nah, inilah penyelesaian pertama kita. Dan ini memenuhi. Nah, ini tidak mempunyai syarat ya. Yang kedua kita menyelesaikan bentuk persamaan fx sama dengan min gx. Nah, tetapi dengan syarat apa? Syaratnya hx itu adalah bilangan genap. Oke. Berarti fx tadi apa? X tambah 2. Dan gx 2x tambah 6, karena di sini min berarti min 2x tambah 6. Nah, kita selesaikan x tambah 2, kita buka kulungnya, min 2x kurang 6, pindah ruaskan min 2x menjadi positif 2x, sama dengan min 6, pindah ruaskan 2 menjadi min 2. X tambah 2x diperoleh 3x, sama dengan min 6 dikurang 2, min 8. Maka X sama dengan min 8 per 3. Nah, ini kita uji memenuhi atau tidak memenuhi. Dengan cara, kita perhatikan, kita uji di sini ya. Nah, apakah HX-nya nanti bilangan genap atau tidak genap? Bisa saja ganjil seperti itu ya. Baik, HX itu fungsinya adalah X tambah 1. Nah, ketika X-nya min 8 per 3, berarti nilai fungsi ketika X-nya min 8 per 3 sama dengan min 8 per 3 ditambah 1. Maka diperoleh min 5 per 3. Nah, kita perhatikan. Nah, bilangan genap itu apa? Bilangan bulat yang habis dibagi 2, seperti itu ya. Ternyata min 5 per 3 itu bukan bilangan bulat. Karena dia bukan termasuk bilangan bulat, otomatis juga bukan termasuk bilangan genap, seperti itu. Berarti ini tidak genap ya. Nah, berarti ini tidak genap. Nah, karena nilai HX saat X min 8 per 3 adalah min 5 per 3 dan min 5 per 3 itu tidak genap, maka kita simpulkan X min 8 per 3 ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, kita menyelesaikan bentuk persamaan HX sama dengan 0 dengan syarat apa? Syaratnya apa? Fx tidak boleh sama dengan 0 dan Gx juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita perhatikan. Hx tadi kita definisikan apa tadi? X tambah 1 ya. Nah, kita selesaikan. X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Nah, X sama dengan min 1 kita uji terlebih dahulu. Apakah setelah kita substitusikan ke Fx dia tidak sama dengan 0, dan kita substitusikan ke Gx dia juga tidak sama dengan 0. Barulah X sama dengan min 1 ini memenuhi menjadi suatu penyelesaian. Baik, kita uji. Kita uji di sini ya. Untuk yang pertama, fx. Nah, fx tadi fungsinya adalah x tambah 2 ya. Diperoleh x tambah 2, dan ketika f min 1, berarti min 1 ditambah 2. F min 1 diperoleh 1, dan 1 itu tidak sama dengan 0. Diperoleh ternyata f min 1 tidak sama dengan 0, yaitu nilainya 1. Nah, yang kedua, untuk Gx. Untuk Gx bagaimana? Gx tadi fungsinya adalah apa? Gx 2x tambah 6 ya. X min 1 berarti G min 1, 2 dikali min 1 ditambah 6. Ketika fungsinya X-nya min 1, berapa sih nilai fungsinya? 2 kali min 1 berarti min 2. Min 2 tambah 6, 4. Nah, ternyata G min 1-nya tidak sama dengan 0. Ya, yaitu nilainya 4. Nah, ternyata memenuhi syarat. Karena yang kita butuhkan tadi fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Otomatis x sama dengan min 1 memenuhi. Ya.
Lalu kita himpun penyelesaiannya. Ya, di sini kita buat. Himpunan penyelesaiannya apa? Berarti nilai X yang memenuhi apa? X-nya min 4 dan X-nya min 1. Min 4, min 1. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari contoh persamaan eksponensial yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya. X tambah 1 pangkat X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 2X tambah 3 pangkat X kuadrat tambah 7X tambah 10. Nah, di sini kita perhatikan ya, basisnya berbeda, pangkatnya sama. Nah, itu semua dalam bentuk fungsi. Kita definisikan terlebih dahulu. X tambah 1 berdasarkan bentuk umumnya, ini fx, 2x tambah 3, gx. Persamaan kuadrat ini adalah hx, dan ini juga hx. Baik, lalu kita selesaikan. Menyelesaikan bentuk persamaan eksponensial yang bentuk kelima, artinya kita menyelesaikan 3 bentuk persamaan. Yang pertama, fx sama dengan gx. Baik, fx-nya adalah x tambah 1 sama dengan gx. Gx adalah 2x tambah 3. Diperoleh pindah ruas 2x menjadi negatif 2x, 1 menjadi negatif 1. Min x sama dengan 2. Sama-sama dikali negatif 1 diperoleh min 2. Nah, ini memenuhi sebagai suatu penyelesaian. X sama dengan min 2. Itu untuk yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah fx sama dengan min gx. Fx adalah x tambah 1 dan fungsi gx 2x tambah 3, karena di sini min berarti 2x tambah 3. Artinya min 2x tambah 3. Nah, x tambah 1 sama dengan, kita buka kurungnya, min 2x kurang 3. X ditambah 2x min 3 dikurang 1. 3x sama dengan min 4. Nah, diperoleh x sama dengan min 4 per 3. Ingat, ini kita punya syarat ya. Syaratnya apa? Hx haruslah genap. Oke. Ternyata setelah kita peroleh x sama dengan min 4 per 3, lalu kita uji ke hx-nya. Apakah nilai hx ketika x-nya min 4 per 3 adalah genap? Oke. Hx sama dengan apa? X kuadrat ditambah 7x tambah 10. Ketika x-nya min 4 per 3, diperoleh berapa? Min 4 per 3 kuadrat ditambah 7 dikali min 4 per 3 tambah 10. Oke. Diperoleh berapa? Ini berarti 16 per 9 dikurang 28 per 3 tambah 10. Nah, berapa ini kira-kira? Nah, kalau kita perhatikan, ini apakah menghasilkan bilangan genap nantinya? Tanpa kita harus menyelesaikan bentuk ini. Oke. Tanpa menyelesaikan bentuk ini akan menghasilkan bilangan pecahan juga ya. Artinya dia bukan bilangan genap. Yang namanya bilangan genap artinya bilangan bulat yang bisa dibagi dengan 2, yang habis dibagi dengan 2. Sedangkan bilangan pecahan itu bukan termasuk bilangan bulat. Maka hasil ini sebenarnya tidak genap ya. Nah, tidak genap artinya x sama dengan min 4 per 3 tidak memenuhi. Oke. Ya. Di sumber lain atau di referensi lainnya sebenarnya bentuk yang kedua ini tidak ada sebenarnya. Tapi di beberapa sumber dia buat fx sama dengan min x itu perlu kita kerjakan. Tetapi di berbagai sumber ada yang mengerjakan hanya bentuk 1 dan bentuk 3 saja.
Tapi nggak apa-apa ya, untuk kita uji yang kedua boleh juga. Untuk lebih meyakinkan sebenarnya seperti itu. Yang ketiga, kita selesaikan bentuk apa? Hx sama dengan 0. Oke. Yang ketiga, kita selesaikan bentuk Hx sama dengan 0. Oke. Dengan syarat apa? Syaratnya Fx tidak boleh sama dengan 0 dan Gx tidak boleh sama dengan 0. Baik, Hx-nya adalah persamaan kuadrat x kuadrat tambah 7x tambah 10 sama dengan 0. Persamaan kuadrat bisa kita cari akarnya dengan cara kita faktorkan. Apa faktornya ini? X tambah 2, X tambah 5. Maka diperoleh X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 5. Nah, diperoleh X min 2, X min 5. Dan ini harus kita uji terlebih dahulu. Oke, kita uji ya. Untuk X sama dengan min 2 dulu. Berarti ketika Fx-nya adalah apa? X tambah 1. Ketika X-nya min 2, diperoleh min 2 tambah 1. Maka ini 1 dan 1 tidak sama dengan 0. Oke. Ketika Gx lagi. Gx-nya apa tadi? 2x tambah 3. Nah, ketika G-nya 1 atau nilai fungsi G saat X-nya 1 diperoleh 2 kali 1 tambah 3, maka diperoleh 5. Dan 5 tidak sama dengan 0. Maka setelah kita uji, X sama dengan min 2 ini memenuhi. Karena kita peroleh Fx-nya tidak sama dengan 0 dan Gx-nya tidak sama dengan 0. Maka X sama dengan min 2 ini memenuhi. Oke, yang X sama dengan min 5 lagi ya. Oke. X sama dengan min 5 untuk X sama dengan min 5. Berarti Fx sama dengan X tambah 1 ketika X-nya min 5 diperoleh berapa? Tanpa kita berarti min 4 ya. Nah, min 4 tidak sama dengan 0. Baik, untuk yang Gx lagi. Gx-nya adalah 2x tambah 3. Ketika x-nya min 5 sama dengan min 10 tambah 3 min 7. Min 7 tidak sama dengan 0. Maka untuk x sama dengan min 5 juga memenuhi karena fx-nya tidak sama dengan 0, gx juga tidak sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 5 memenuhi. Lalu kita himpun penyelesaiannya. Yang memenuhi tadi x sama dengan min 2 ya, dan x sama dengan min 5. Nah, ini kan sama-sama x min 2, berarti bilangan yang sama ya, nggak perlu kita tulis min 2 nya 2 kali seperti itu ya. Berarti min 5 min 2. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari contoh yang kedua. Baik, selanjutnya contoh yang ketiga. Nah, di sini soalnya x kuadrat dikurang 5x tambah 9 pangkat x kuadrat dikurang 4x tambah 3 sama dengan 2x tambah 3 pangkat x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Nah, kita perhatikan bentuk persamaannya. Basisnya berbeda, pangkatnya sama, yaitu dalam bentuk fungsi. Kita definisikan, ini adalah fx ya, berdasarkan bentuk umumnya. 2x tambah 3 adalah gx. Ini hx dan ini juga fungsi hx. Menyelesaikan bentuk persamaan eksponensial bentuk yang kelima ini, berarti kita menyelesaikan 3 bentuk persamaan. Yaitu yang pertama, fx sama dengan gx. Baik, fx-nya itu adalah x kuadrat dikurang 5x tambah 9 sama dengan gx 2x tambah 3. X kuadrat dikurang 5x, 2x pindah ruas menjadi negatif x,
tambah 9, 3 pindah ruas menjadi negatif 3. Sama dengan 0, diperoleh X kuadrat dikurang 7X tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat. Baik, sebelumnya ada hal yang harus kita ketahui ya. Persamaan kuadrat memiliki nilai diskriminan. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real yang berbeda. Masih ingat ya pelajaran SMP? Nah, dua akar real yang berbeda. Jika diskriminannya sama dengan 0, berarti dua akar kembar. Nah, jika diskriminannya kurang dari 0 atau negatif, berarti dia tidak memiliki akar atau tidak memiliki penyelesaian seperti itu ya. Diskriminan itu adalah rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini rumus untuk mencari nilai diskriminan. Nah, silakan dicari ya nilai diskriminan dari X kuadrat dikurang 7X tambah 6 sama dengan 0. Nah, sebenarnya kan bentuk umum persamaan kuadrat itu apa? AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, berarti nilai A-nya, B dan C-nya kita substitusikan ke B kuadrat kurang 4AC. Nanti kalau misalnya diskriminannya lebih dari 0, berarti dua akar yang berbeda. Artinya bisa kita cari nilai akarnya. Nah, silakan dicari ya. Lalu kita cari akar-akarnya. Ini bisa ya kita cari nilai akarnya. Diperoleh akarnya adalah X kurang 1, X kurang 6. Nah, X kurang 1 sama dengan 0, atau X kurang 6 sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 1, atau X sama dengan 6. Nah, di sini diperoleh dua nilai X. Nah, X sama dengan 1 atau X sama dengan 6. Dan ini memenuhi. Oke. Ini harus diingat ya. Nah, tentukan dulu apakah persamaan kuadrat tersebut memiliki akar atau tidak. Nah, ini definisinya. Yang kedua, kita selesaikan di sini ya. Menyelesaikan bentuk persamaan fx sama dengan min gx. Nah, fx-nya tadi apa? X kuadrat dikurang 5x tambah 9 sama dengan min gx, berarti min 2x tambah 3. X kuadrat dikurang 5x tambah 9, kita buka kurungnya, min 2x dikurang 3. X kuadrat dikurang, pindah ruaskan min 2x menjadi positif 2x dikurang 5x berarti 3x. 9 tambah 3 berarti 12 sama dengan 0. Ini juga persamaan kuadrat ya. Sebelumnya, apakah persamaan kuadrat ini bisa kita tentukan akarnya? Dengan cara mencari nilai diskriminannya. Kita coba ya. Nilai diskriminannya berapa? Diskriminan itu apa? B kuadrat dikurang 4AC. Berarti B kita apa? B kita berarti min 3. Min 3 kuadrat dikurang 4A. A-nya berarti 1 di sini ya. Dikali 1, dikali C. C-nya konstanta 12. Dikali 12. Diperoleh 9 dikurang 48. Ternyata diperoleh diskriminannya berapa? Min 39. Dan itu kurang dari 0. Ingat, jika diskriminan kurang dari 0, maka apa tadi? Ini dia. Tidak memiliki akar. Artinya, persamaan kuadrat ini tidak memiliki nilai X atau tidak memiliki penyelesaian. Nah, kalau tidak memiliki penyelesaian, bagaimana kita menentukan syaratnya? Yang mana HX itu harus genap. Nah, tidak mungkin ya. Nilai X kita tidak temukan berapa. Nah, berarti syaratnya juga kita tidak penuhi. Seperti itu ya. Maka nilai ini tidak ada penyelesaian. Atau tidak ada nilai X yang memenuhi. Oke.
Yang ketiga, kita menyelesaikan bentuk persamaan Hx sama dengan 0 dengan syarat apa? Syaratnya Fx tidak boleh sama dengan 0, Gx juga tidak boleh sama dengan 0. Hx-nya apa tadi? Hx-nya adalah x kuadrat dikurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini diskriminannya lebih dari 0 ya. Coba dihitung sendiri ya dengan rumus apa? Diskriminan sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Nah, kalau misalnya peroleh d lebih dari 0, kita peroleh faktornya, bisa kita faktorkan. Bisa kita peroleh nilai akar-akarnya. Berarti akarnya x kurang 1, x kurang 3. Peroleh x kurang 1 sama dengan 0, atau x kurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 1, atau x sama dengan 3. Nah, nilai x sama dengan 1 dan atau x sama dengan 3, ini harus kita uji terlebih dahulu. Ya, berarti kita uji apakah dia memenuhi atau tidak. Ya, berarti kita uji di sini. Untuk x sama dengan 1, apakah fx-nya nanti tidak sama dengan 0 dan gx-nya tidak sama dengan 0? Nah, mari kita uji ya. Berarti fx itu apa tadi? Fx-nya x kuadrat dikurang 5x tambah 9. Jika x-nya 1, berarti f1 1 kuadrat dikurang 5 kali 1 tambah 9. F1-nya berapa? 1 kuadrat 1 kurang 5 berarti min 4 tambah 9 berarti 5. Dan 5 itu tidak sama dengan 0. Oke? Lanjut. Untuk yang gx. Gx apa fungsinya? Gx adalah 2x tambah 3. Berarti ketika x-nya 1 diperoleh 2 kali 1 tambah 3. Nah, G1 diperoleh 5. Dan 5 itu tidak sama dengan 0. Baik, ternyata ketika x sama dengan 1 diperoleh fx-nya itu tidak sama dengan 0 dan gx-nya juga tidak sama dengan 0. Berarti kita simpulkan x sama dengan 1 ini memenuhi. Oke, yang kedua untuk x sama dengan 3. Ketika fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x tambah 9, f3 berarti 3 kuadrat dikurang 5 kali 3 tambah 9. Nah, diperoleh berapa? 3 pangkat 2, 9, 9 kurang 15, berapa min 6 tambah 9 berarti 3. 3 tidak sama dengan 0. Lanjut, untuk yang gx sama dengan 2x tambah 3, ketika x-nya 3, berarti 2 kali 3 tambah 3. Dan nilai fungsi g ketika x-nya 3, maka 2 kali 3, 6, tambah 3, 9. Diperoleh 9 tidak sama dengan 0. Maka ketika x sama dengan 3, fx-nya tidak sama dengan 0, dan gx-nya juga tidak sama dengan 0. Kita simpulkan, x sama dengan 3 memenuhi. Lalu, kita himpun penyelesaiannya. Nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 1, x sama dengan 6, dan x sama dengan 3. Oke? Berarti kita tulis 1, 3, 6. Dan inilah himpunan penyelesaian dari contoh yang ketiga. Terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah menonton video pembelajaran matematika metrik hari ini. Simak terus video pembelajaran selanjutnya mengenai persamaan eksponensial bagian keempat. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.